Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah rahasia penting yang harus kita ketahui. Saudara, saya akan menyampaikan mengenai pintu gerbang yang benar di dalam pemberitaan Kitab Wahyu dan pintu gerbang yang salah di dalam pemberitaan tentang akhir zaman. Itu cirinya seperti apa? Kita akan melihat, saudaraku. Kalau pintu gerbang yang benar dari pemberitaan Kitab Wahyu, ini akan membawa jemaat ini mengenal profil detail dari Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Saudara, dan ini ditampilkan di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Ini profil detail tentang siapa yang akan datang di akhir zaman itu. Siapa yang akan datang di dalam Kitab Wahyu itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pemberitaan Kitab Wahyu yang benar ini akan membawa jemaat ini mengenal siapa yang akan datang di akhir zaman. Yang menjadi terkenal, yang menjadi tenar, yang menjadi dikenal secara detail itu justru adalah profil Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Kemudian juga tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk melakukan pekerjaannya, saudaraku, untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Di dalam pemberitaan Kitab Wahyu yang benar, pintu gerbang pemberitaan Kitab Wahyu yang benar, kita akan menjumpai bahwa Kitab Wahyu, pengajaran akhir zaman itu merupakan satu berita sukacita yang membuat kita sukacita semakin bergairah kepada Tuhan karena melalui pemberitaan ini terbuka segala rahasia. Kita akan dibawa oleh Tuhan kepada rencana hakiki menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Bahkan tahap demi tahap, saudaraku, secara kronologis bagaimana yang harus ditempuh oleh jemaat-jemaat akhir zaman itu untuk mencapai posisi mempelai wanita anak domba Allah. Itu semuanya detail kronologis. Dan semuanya terbuka dengan jelas. Alur waktunya terbuka dengan jelas, saudaraku. Jadi, saudaraku, melalui pemberitaan Kitab Wahyu yang benar, kita akan mengenal siapa yang akan datang. Yang menjadi tenar, yang menjadi begitu kita kenal, kita agungkan, kita muliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang akan kita kenal adalah tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan Kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ciri pintu gerbang yang benar. Saudara, kemudian yang kedua, pintu gerbang yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pintu gerbang yang salah ini akan membawa orang, saudaraku, kepada ajaran akhir zaman yang tidak benar. Ini akan membawa orang lebih mengenal antikris, lebih mengenal nabi palsu. Antikris itu yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian nabi palsu itu yang tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Saudara, jadi pemberitaan yang tidak benar ini akan membawa orang itu semakin mengenal sosok antikris, semakin mengenal nabi palsu. Saudaraku, bahkan penampilan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu bahkan tidak dikenal sama sekali. Bahkan mengenal pun hanya sedikit. Yang lebih dikenal ini justru adalah profil dari antikris, nabi palsu. Tanda yang diciptakannya yaitu 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pemberitaan tentang akhir zaman yang tidak benar ini akan membawa orang itu mengenal antikris, mengenal nabi palsu. Sehingga berita akhir zaman itu merupakan satu berita yang mengerikan, meniupkan satu roh ketakutan. Beda dengan berita yang benar tentang akhir zaman
yang membawa jemaat itu kepada berita bahagia. Karena alurnya sudah sedemikian jelas bagaimana yang harus ditempuh oleh jemaat-jemaat akhir zaman untuk mempersiapkan diri tahap demi tahap, waktu demi waktu secara kronologis sampai nanti akhirnya menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, tetapi pemberitaan tentang akhir zaman yang tidak benar, saudaraku, ini akan semrawut. Yang dikenal, yang selalu diingat-ingat itu justru berita tentang munculnya angka 666, saudaraku. Sedikit-sedikit, saudaraku, begitu takut dengan tanda itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus kita kenal, saudaraku, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, yang tampil di dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-20. Dia tampil sebagai imam besar yang menyucikan bagi gerejanya. Saudara, kembali saya akan sampaikan mengenai pemberitaan yang benar, pintu gerbang yang benar tentang akhir zaman. Ini akan memperkenalkan jemaat kepada siapa, saudaraku? Pemberitaan yang benar tentang akhir zaman ini akan memperkenalkan jemaat ini kepada profil Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Pertama, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu akan tampil sebagai imam besar agung yang memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman ini secara nyata. Ini kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 20. Saudara, dan karena kedatangannya secara fisik, saudaraku, pada saat nanti rapture itu terjadinya di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, saudaraku, maka pekerjaan sebagai imam besar yaitu amanat untuk menyucikan dan mendamaikan. Seperti pekerjaan imam besar di kitab Imamat. Saudaraku, pasal 16 bahwa imam besar itu, saudaraku, memiliki kewajiban untuk melakukan, saudaraku, pendamaian terhadap bangsa Israel. Saudaraku, menyucikan, mendamaikan, saudaraku, jemaat-jemaatnya. Maka, saudaraku, karena kedatangan Tuhan Yesus yang secara fisik itu di Wahyu pasal 19, di Wahyu pasal 1 ini, amanat penyucian dan pendamaian itu, saudaraku, ini dipercayakan kepada hamba-hambanya. Saudaraku, yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, hambanya itu, saudaraku, disebut juga sebagai tangan kanannya, disebut juga sebagai utusannya. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, utusan itu, saudaraku, hamba-hambanya itu, saudaraku, disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Maaf, saya minum dulu sedikit serak. Saudaraku, 7 bintang. Bintang, ini saudaraku, ini kitab Daniel menuliskan di dalam Daniel pasal 12 ayat 3 bahwa bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang memberi petunjuk kepada banyak orang kepada jalan kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang yang akan kekal selamanya. Saudaraku, jadi bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ini menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, kepada saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Jadi bintang yang digenggam di tangan imam besar agung yang akan diberikan amanat penyucian, pendamaian untuk gerejanya. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus itu datangnya secara fisik itu di Wahyu pasal 19, sedangkan di kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini Tuhan tampil sebagai imam besar, maka amanat imam besar ini dipercayakan kepada tangan kanannya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku, saya bacakan. Dan di tangan kanannya
Ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudaraku, jadi 7 bintang ini menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang terpilih secara khusus, nanti yang akan menjadi petunjuk banyak orang kepada jalan kebenaran, yang akan menjadi petunjuk kekristenan akhir zaman. Arah kekristenan akhir zaman itu apa, saudaraku? Arah kekristenan akhir zaman adalah lahirnya tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, bintang Bethlehem menunjukkan, saudaraku, arah lahirnya kepala gereja itu berada di Bethlehem. Tetapi 7 bintang yang digenggam imam besar agung ini, saudaraku, akan memberi petunjuk kepada jemaat akhir zaman kemana harus melangkah, bagaimana caranya, supaya nanti menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Terlahirnya tubuh Kristus yang esa. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi 7 bintang ini bukan malaikat yang tidak kelihatan. Berulang kali ada orang yang bantah sama saya, saudaraku, ini malaikat yang nggak kelihatan. Saudara, kalau saudara kemudian menyelidik di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, 7 bintang ini selanjutnya adalah yang disebut sebagai 7 malaikat sidang jemaat. Malaikat sidang jemaat artinya pelayan jemaat. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini disebut sebagai 7 malaikat sidang yang menerima surat. Saudara, kembali saya sampaikan, kalau malaikat itu harus membaca surat, kalau malaikat itu dikirimi surat oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, sampai dengan Laodikia itu. 7 sidang jemaat itu, saudaraku. Kalau malaikat itu diberi surat, dan surat itu wujudnya adalah kitab, ini artinya malaikat ini adalah hamba Tuhan. Saudara, karena, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, malaikat di sana ini, saudaraku, dari asal katanya bahasa Yunani disebut sebagai angelos, saudaraku, angelos, saudaraku. Ini merupakan bahasa dari utusan atau orang-orang yang diutus. Di dalam konteks lain ini bisa berwujud juga malaikat. Saudaraku, tetapi, saudaraku, di dalam konteks kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, karena malaikat itu dikirimi surat, dan surat itu berwujud kitab, yaitu kitab Wahyu, teristimewa kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, namanya surat itu untuk manusia, maka angelos yang diartikan, yang tersebut di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, saya pastikan itu adalah hamba Tuhan, manusia. Saudaraku, dan itulah yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dan bintang ini diterangkan juga di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3 bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk kepada orang banyak. Petunjuk ke arah mana? Yaitu ke arah kekristenan akhir zaman, lahirnya tubuh Kristus. Saudara, jadi inilah pintu gerbang yang benar dari kitab Wahyu. Kita mengenal siapa yang akan datang itu. Kita mengenal siapa yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung yang langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini secara nyata. Dan nanti karena kedatangannya secara fisik itu adalah di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9, maka amanat dari penyucian pendamaian imam besar agung ini diberikan kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Dan hamba-hamba Tuhan ini sekarang sudah ada. Mereka adalah yang membawa api kegerakan akhir zaman, saudaraku, yang akan mempermaklumkan berita
kitab Wahyu ini ke seluruh penjuru bumi, yang akan menyatukan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saudaraku kita mengenal siapa yang datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar, kita juga mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang tampil sebagai, saudaraku, mempelai pria surga. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan, simak baik-baik. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin, saudaraku. Di sini Tuhan tampil sebagai mempelai pria surga. Ini kedatangannya nanti secara fisik yang ditulis, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, dia datang di awan-awan. Ini pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9 ini, saudaraku. Kemudian nanti terjadi perjamuan kawin anak domba Allah, atau di dalam bahasa lainnya disebut itu pengadilan kursi Kristus, yang lamanya adalah 30 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa 30 hari? Sudah saya jelaskan di dalam link, saudaraku, mengenai waktu-waktu yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang akan memimpin langsung kegerakan kitab Wahyu, kita juga mengenal Tuhan Yesus sebagai mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya. Kemudian kita juga mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Amin, saudaraku. Jadi yang kita kenal di dalam pemberitaan kitab Wahyu yang benar, ini adalah siapa yang akan datang itu secara detail, profilnya secara detail itu sudah ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat 9 sampai 20. Saudaraku, kemudian kita juga mengenal dia sebagai imam besar yang langsung memimpin gerejanya, memimpin jemaatnya di akhir zaman. Saudaraku, kita juga mengenal Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita juga mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Saudara, inilah pemberitaan kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Dan kita juga mengenal tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tokoh-tokoh yang akan membawa api ke gerakan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tokoh-tokoh itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan 7 bintang itu kitab Daniel tuliskan, itu adalah orang, itu adalah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang memberikan petunjuk kepada banyak orang, kepada jalan kebenaran. Itulah bintang-bintang Tuhan yang dimaksud. Kemudian menurut Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, 7 bintang, 7 malaikat, saudaraku, malaikat di sana disebut sebagai angelos. Ini sebagai, kalau di konteks dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, karena angelos ini diberi surat, saudaraku, maka angelos dalam arti ini adalah manusia. Kalau angelos dalam arti malaikat, saudaraku, itu nggak perlu surat. Tuhan nggak perlu ngirim surat melalui Yohanes kalau yang dituju ini adalah malaikat yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang ini adalah hamba-hamba Tuhan pilihan. Dan saat ini, hamba-hamba Tuhan itu sudah ada. Tinggal menunggu di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ini arah
dari pemberitaan kitab Wahyu yang benar, saudaraku, pintu gerbang kitab Wahyu yang benar. Saudara, kemudian saya beritahu saudara mengenai pintu gerbang palsu. Saudara, kalau saudara mendengar satu ajaran tentang akhir zaman, saudara mendengar berita tentang kitab Wahyu, tetapi yang menjadi tenar, yang menjadi terkenal, yang menjadi saudara ketahui lebih detail itu ternyata antikris, nabi palsu, saudaraku, itu adalah pintu gerbang dari pengajaran yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ini kitab Wahyu, baik pasal 1 maupun pasal yang ke-13, ini sama-sama terkena kepada pintu gerbang bait suci Allah. Oleh Tuhan, kepada hambanya almarhum pendeta F.G. Van Gessel, ini diwahyukan bahwa kitab Wahyu pasal yang ke-1 ini terkena pintu gerbang. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini juga terkena pintu gerbang bait suci Allah. Kitab Wahyu pasal 1 itu pintu gerbang yang benar, sementara kitab Wahyu pasal 13 ini pintu gerbang yang palsu. Saudara, pada saat itu almarhum F.G. Van Gessel belum menyelidik tentang hal yang ini, tetapi oleh ilham Roh Kudus sudah diberitahu bahwa kitab Wahyu pasal 1 dan pasal 13 ini sama-sama terkena kepada pintu gerbang bait suci Allah. Saudara, jadi pintu gerbang dari pemberitaan tentang akhir zaman yang tidak benar, pintu gerbang palsu, ajaran palsu, ini akan membuat saudara lebih mengenal antikris. Ini Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Dan nabi palsu, ini Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ini justru menjadi dikenal, menjadi tenar, menjadi idola. Di mana-mana diberitakan mengenai antikris, nabi palsu, dan konspirasi yang menimbulkan tanda 666. Itu tenar banget. Tetapi kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, yang merupakan penampilan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, yang membuka diri secara total di sana, justru terlewat dan tidak dikenali. Kemudian mengenal kitab Wahyu pasal 6, kegerakan kuda putih itu dituduh sebagai antikris malahan, saudaraku. Ini aneh, saudaraku. Jadi, saudaraku, pemberitaan yang seperti itu pemberitaan yang kacau, saudaraku. Wahyu pasal 13 ini pintu gerbang palsu. Jadi kalau seseorang memberitakan akhir zaman, yang menjadi tenar itu justru antikris, nabi palsu, tanda 666, itu adalah pemberitaan yang tidak benar. Dan berita kitab Wahyu, pemberitaan yang tidak benar tentang akhir zaman itu akan menimbulkan kengerian, akan menimbulkan ketakutan. Saudaraku, beda dengan pemberitaan kitab Wahyu yang benar, karena jemaat sudah ditunjukkan begini loh nanti arahnya, begini caranya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, begini detail kronologis nanti cara menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu semuanya nanti terbuka jelas lewat pintu gerbang yang benar. Tetapi kalau saudara mengenal berita akhir zaman yang saudara ketahui cuma 666, saudara jadi bingungi sakarepe dhewe, saudaraku. Kemudian ada apa-apa sedikit dikait-kaitkan dengan 666. Dahulu komputer dicocok-cocokkan, wah itu angkanya 666. Kemudian ada seperti kredit card dan macam-macam, saudaraku, itu dikaitkan lagi dengan 666. Belakangan, saudaraku, ini vaksin corona dikaitkan lagi dengan 666. Saudaraku, sedikit-sedikit bingungi seperti itu. Ini seperti darah yang bodoh, yang tidak pakai minyak. Dia pengen menyambut mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Dia pengen menyambut Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, tetapi saudaraku, dia tidak punya minyak. Dia tidak ngerti caranya, akhirnya bingungi sakarepe dhewe. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pintu gerbang palsu ini akan mengajarkan saudara mengenal antikris, nabi palsu, dan tanda 666 itu lebih tenar daripada Tuhan Yesus yang akan datang bersama dengan tokoh-tokohnya. Ini ciri pintu gerbang palsu.
Jadi pintu gerbang palsu itu membawa saudara mengenal antikris, nabi palsu, dan tanda 666 itu lebih tenar daripada Tuhan Yesus yang tampil di Wahyu pasal 1. Lebih tenar dari tokoh-tokoh akhir zaman yang akan muncul yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pemberitaan yang tidak benar ini nanti akan membawa orang ini mengenal antikris. Wahyu pasal 13 ayat 1 saya bacakan. Ini yang akan lebih dikenal, lebih tenar dari penampilan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini diselidiki, saudaraku. Dan itu menjadi tenar. Kemudian ini menginspirasi orang-orang itu untuk senang. Saudaraku, ingin segera menciptakan tanda 666 itu. Karena antikris itu begitu dahsyat, begitu tenar. Saudaraku, kemudian menginspirasi tokoh-tokoh dunia, orang-orang kaya dunia untuk menciptakan chip, saudaraku, 6666 dan 666 dan lain sebagainya itu, saudaraku. Saudara, dan juga selain antikris, ini lebih mengenal lagi nabi palsu. Wahyu pasal 13 ayat 11 saya bacakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi duet maut antara antikris dan nabi palsu itu lebih tenar dari Tuhan Yesus dan tokoh-tokohnya. Ini ciri dari pemberitaan yang nggak benar, saudaraku. Lebih nanti menonjolkan antikris, kemudian tanda 666, nabi palsu, saudaraku, itu lebih tenar. Saudaraku, saudara saya beritahu, sedangkan sesungguhnya ini antikris itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus, imam besar agung kita, yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 19 sampai 20. Sungguh, saudaraku, antikris yang tampil di Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8, ayat 1 sampai 10 itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang dahsyat yang tampil di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Dia imam besar yang akan memimpin jemaatnya di akhir zaman. Dan kepemimpinan, saudaraku, penyucian, pendamaian ini diberikan kepada 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya, saudaraku. Antikris itu nggak ada apa-apanya, saudaraku. Jangan saudara takut. Antikris itu betul-betul nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penampilan Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Tuhan begitu dahsyat, luar biasa. Dia imam besar agung kita yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Antikris itu nggak ada apa-apanya, saudara, nggak usah takut. Selama kita masih dipimpin imam besar itu yang membawa bintang-bintang itu, selama kita masih di dalam kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, nggak usah takut sama antikris itu, saudaraku. Antikris itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, nabi palsu itu juga nggak ada apa-apanya jika dibanding dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Nabi palsu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Binatang lain yang keluar dari dalam bumi yang bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini nggak ada apa-apanya. Nanti kalau dibandingkan dengan munculnya 7 tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kenapa, saudaraku? Saudara perhatikan baik-baik. Konspirasi hasil kerjasama antara antikris dan nabi palsu itu nanti memunculkan tanda 666. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Pekerjaan imam besar agung yang memakai ke-7 bintang ini akan menghasilkan, saudaraku,
kekuatan yang luar biasa besar dan dahsyat yang disebut di dalam kitab Wahyu itu sebagai penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku. Ini akan menekan, saudaraku, bahaya yang timbul karena tanda 666. 666. Itu akan dikalahkan dengan munculnya 777, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Nabi palsu itu nggak ada apa-apanya, saudaraku, jika dibanding dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini. Nggak berkutik mereka, saudaraku. Selama masih ada 7 bintang ini memimpin jemaat-jemaat akhir zaman. 7 bintang yang, saudaraku, merupakan tangan kanan Imam Besar Agung ini masih bekerja menyucikan, menguduskan jemaat-jemaat dari seluruh muka bumi untuk bersatu, disucikan dari dosa-dosanya sampai nanti mencapai standar Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bahkan kemudian ada tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Standar itu tercapai, saudaraku. Artinya ini pekerjaan dari 7 bintang ini sudah pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka baru setelah itu, saudaraku, antikris dan nabi palsu itu diizinkan muncul. Saudaraku, jadi antikris itu dan nabi palsu itu keluar bukan kehendaknya sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Antikris dan nabi palsu itu bukan idenya sendiri. Keluar itu, saudaraku. Mereka keluar bikin tanda 666. Itu bukan ide mereka sendiri. Kalau ide mereka sendiri nggak akan jadi deh, saudaraku. Mau dimasukkan dalam vaksin, mau dimasukkan dalam bentuk chip ataupun yang lain sebagainya. Selama rencana Tuhan membentuk mempelainya ini belum terlaksana, Wahyu pasal 12 itu belum terlaksana, belum ada tanda besar di langit, seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu terjadi, itu masa antikris belum akan terjadi. Antikris itu nggak akan bisa nongol, saudaraku. Nabi palsu nggak akan bisa nongol selama, saudaraku, jemaat-jemaat di bumi ini masih dipimpin di dalam kegerakan yang dipimpin oleh Imam Besar Agung melalui kepemimpinan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, munculnya antikris, nabi palsu, tanda 666, itu bukan ide mereka. Itu justru tergantung dari kita. Kapan kita siap? Kapan sidang mempelai wanita Tuhan itu terbentuk? Saudaraku, itu tergantung dari Imam Besar Agung. Tergantung dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang akan membentuk jemaatnya, saudaraku, menyatukan gereja-gereja dari Zaitun liar terlebih dahulu. Gereja non-Israel disucikan, dikuduskan, disatukan. Kemudian terjadi kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kegerakan kuda putih itu tujuannya adalah mempertobatkan Israel untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Karena saat ini Israel masih banyak yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah Israel itu menerima Kristus Mesias, kita bersatu dalam sembah. Itulah yang disebut dengan masa kandungan gereja Tuhan. Nanti akan terjadi selama 9 bulan, saudaraku. Setelah masa kandungan gereja Tuhan ini terjadi, ini mulainya kitab Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Ini permulaan kandungan gereja Tuhan. Dan kandungan gereja Tuhan ini nanti akan berjalan selama 9 bulan. Dan di akhir 9 bulan ini nanti, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu digenapi. Maka tampaklah seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Kenapa hendak melahirkan? Karena
mulai mengandungnya itu di Wahyu pasal 8 ayat 1. Saat bersekutu intim di Wahyu pasal 8 ayat 1 ditandai dengan surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Saudaraku, itu saat persekutuan intim awal dari kandungan gereja Tuhan, saudaraku. Dan ini nanti 9 bulan sesudah itu, maka Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu digenapi. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, itu digenapi. Lahirnya tubuh Kristus itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah terjadi, baru kemudian masa antikris itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Jadi saudaraku, antikris itu bukan muncul dengan sendirinya, tetapi ini justru menunggu dari izin Tuhan. Menunggu dari kegerakan ini selesai terjadi. Menunggu terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan antikris dan nabi palsu itu tidak akan muncul sebelum pekerjaan imam besar agung bersama hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang ini selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi begitu luar biasa. Saudara, kembali saya di dalam akhir dari pemberitaan firman ini saya sampaikan kepada saudara bahwa pemberitaan akhir zaman, kitab Wahyu yang benar, saudaraku, ini akan membawa saudara mengenal siapa yang akan datang. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Ini Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Dia tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan. Dia yang adalah imam besar memberikan mandat dari kegerakan kitab Wahyu ini kepada orang hambanya, saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. 7 bintang ternubuat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 3 itu adalah hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk kepada banyak orang kepada arah kebenaran. Itulah hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, 7 bintang itu disebut malaikat sidang. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, 7 bintang itu disebut sebagai angelos, saudaraku. Sebagai angelos yang menerima surat. Kalau itu angelos yang berwujud malaikat, maka nggak perlu surat. Tapi angelos di sini, ini bermakna utusan. Saudara, dalam bahasa asli angelos itu bermakna utusan. Orang-orang yang diutus itu angelos, saudaraku. Tetapi di dalam konteks lain kadang ini berarti malaikat. Tetapi dalam konteks Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20, kemudian dalam konteks Wahyu pasal 2 dan pasal 3, angelos ini adalah hamba Tuhan. Karena mereka diberi surat, saudaraku, dan ini diterangkan oleh Daniel bahwa mereka itu adalah hamba Tuhan, mereka itu adalah bintang-bintang. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Saudara, jadi pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini akan membawa saudara mengenal, menyanjung, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Mengenal siapa hamba-hamba Tuhan yang akan diutus di akhir zaman itu. Lebih mengenal itu, saudaraku. Karena hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang itu, dia pelaksana penghukuman 7 meterai. Dia pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Dia juga pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudaraku, dahsyat. Oleh karena itu, nabi palsu itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini, saudaraku. Tanda 666 itu nggak ada apa-apanya. Nanti dari kuasa yang dibawa oleh 7 bintang ini. Karena 7 bintang ini nanti akan melakukan penghukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada, diamanatkan kepada 7 bintang ini. Dan wujudnya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. 7 meterai ini
di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7, 7 sangkakala ini kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9, kemudian 7 bokor murka Allah ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Jadi saudaraku, hamba Tuhan yang namanya 7 bintang di tangan kanan Allah ini begitu dahsyat. Antikris sama nabi palsu itu nggak ada apa-apanya, saudaraku, jangan takut. Selama saudara masih di dalam pimpinan 7 bintang ini, saudaraku, tanda 6 itu nggak akan pernah jadi. Saudaraku, tanda 6 itu hanya akan diizinkan muncul nanti setelah pekerjaan Tuhan melalui ke-7 bintang ini selesai. Dengan tanda, maka tampaklah tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian melahirkan anak laki-laki yang akan mengembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kemudian setelah itu, saudaraku, jemaat yang sudah, saudaraku, disatukan dari berbagai bangsa, suku, bahasa tadi akan, saudaraku, mengalami sesuatu yang dahsyat, yang di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 disebut sebagai Viogo. Akan dipindahkan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Lari, hilang, lenyap, dan terbang. Viogo pada saat itu. Jemaat akan diungsikan selama 1260 hari lamanya. Dan pada saat itulah masa antikris itu baru diizinkan muncul. Tanda 6 itu baru diperbolehkan muncul, saudaraku. Kalau saya ngomong bahwa di dalam vaksin corona itu, saudaraku, saudara jangan takut ada 6, bukan saya itu berarti mendukung kemudian senang sekali dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Ya, saya memang senang, saudaraku, tetapi lebih jauh dari itu, saudaraku. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa antikris dan nabi palsu itu muncul nanti setelah pekerjaan Tuhan ini jadi. Saudaraku, jadi apa yang dicanangkan pemerintah saat ini benar, saudaraku, tidak ada yang keliru, saudaraku. Benar apa yang disampaikan oleh Presiden, Bapak Presiden, bahwa ada vaksin dan lain sebagainya. Saudara jangan takut dengan itu, saudaraku. Pekerjaan Tuhan harus jadi dulu. Nanti baru wujud tanda dari 6 itu akan nyata. Wujudnya apa? Saudara nggak usah ngira-ira itu vaksin, itu chip, dan lain sebagainya, malah keliru nanti, saudaraku. Saudara, jadi selama saudara masih dalam kepemimpinan Imam Besar Agung, lewat 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudara jangan takut dengan 6 itu, saudaraku. Saudara jangan takut dengan antikris, nabi palsu, itu nggak ada apa-apanya. Betul, saudaraku. Kitab Wahyu ini berita sukacita bagi saudara, karena saudara akan dibawa oleh Tuhan kepada rencana yang luar biasa, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Sesuatu yang luar biasa, yang dinanti-nantikan sepanjang zaman. Ini menjadi jatah kita, menjadi jatah saudara. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat penuaian, berkat dari Imam Besar Agung dicurahkan kepada saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, mempelai pria surga, Raja di atas segala raja, memberkati saudara. Haleluya. Amin.